Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, di mana yang terdiri dari saya sendiri, Nur Aulia dengan NIM 2023-11047. Kemudian ada teman saya, Aisyah Regina Gaisani dengan NIM 2023-11046. Di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pengisian tangki air otomatis untuk memenuhi UTS PLC pada semester kali ini. Selanjutnya, yang pertama itu ada latar belakang, di mana sistem pengisian tangki air otomatis menjadi solusi efisien untuk manajemen level air, terutama dalam skala industri atau domestik besar, di mana stabilitas pasokan dan pencegahan luapan atau kekosongan tangki sangat krusial. Sistem ini sering mengimplementasikan menggunakan Programmable Logic Control atau PLC, karena kemampuannya dalam kontrol sekuensial yang andal. Logika kontrol inti diimplementasikan melalui ladder diagram, sebuah bahasa pemrograman grafis yang menyerupai diagram sirkuit relay tradisional, memudahkan pemahaman dan troubleshooting oleh teknisi untuk memastikan kontrol yang presisi. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan 3 sensor level air, biasanya berupa sensor low, medium, dan high, yang masing-masing memberikan feedback diskrit kepada PLC untuk secara otomatis mengaktifkan atau start atau menonaktifkan atau stop pompa pengisian, menjaga level air agar tetap berada di atas batas aman, low dan high, sesuai dengan algoritma yang diprogram dalam ladder diagram. Kemudian ada landasan teori sistem pengisian tangki air otomatis, di mana yang pertama itu kita perlu mengetahui apa sih itu programmable logic control, di mana programmable logic control merupakan suatu sistem pengontrolan berbasis mikroprosesor yang menggunakan memori agar dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti logika, pengwaktuan, pencacahan atau coding, serta aritmatika. Kemudian selanjutnya, komponen apa saja yang terdapat pada sistem pengisian tangki air otomatis. Yang pertama itu tentu ada Programmable Logic Control atau sebuah PLC, di mana PLC merupakan otak dari sistem, membaca input dari sensor, memproses logika berdasarkan ladder diagram, dan memberikan output untuk mengontrol pompa. Kemudian selanjutnya komponen kedua itu sensor level air, di mana sensor level air adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur ketinggian level cairan dalam tangki, wadah atau badan air terbuka dalam sistem otomatisasi seperti pada aplikasi PLC, di mana sensor ini berfungsi sebagai input utama yang memberikan informasi secara real time kepada controller untuk memicu tindakan kontrol, misalnya menghidupkan atau mematikan pompa, mendeteksi level air secara spesifik, yaitu low, medium, atau high, dan memberikan sinyal digital on atau off kepada PLC. Kemudian, komponen ketiga itu ada pompa air, di mana dalam sistem kontrol otomatis pompa air berfungsi sebagai akuator atau perangkat output utama. Aktuator adalah komponen yang menerima sinyal dari controller PLC dan mengubah sinyal listrik tersebut menjadi tindakan fisik. Dalam hal ini, memindahkan air. Pompa air atau motor bertanggung jawab untuk memompa air masuk ke dalam tangki ketika diaktifkan oleh PLC. Kemudian ada alat komponen keempat, itu ada kontraktor atau relay daya, di mana kontraktor ini berfungsi sebagai saklar daya elektromagnetik tegangan tinggi. Ia menyalurkan atau meneruskan listrik utama, misalnya 220 volt AC ke pompa air. Saklar elektromagnetik yang dikontrol oleh output PLC atau tegangan rendah untuk mengaktifkan atau memutus daya listrik tegangan tinggi ke pompa air. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya mengenai manfaat sistem pengisian tangki air otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sistem pengisian tangki air otomatis. Di mana untuk yang pertama itu terdapat efisiensi operasional dan biaya, di mana penghematan energi listrik, pompa hanya beroperasi saat diperlukan atau dalam level rendah dan segera mati saat level tercapai atau level tinggi. Ini mencegah waktu operasi yang tidak perlu dan juga menghemat biaya listrik. Lalu yang kedua itu terdapat optimalisasi penggunaan air, di mana memastikan air selalu tersedia
tanpa pemborosan akibat luapan atau overflow yang sering terjadi pada pengisian manual. Lalu selanjutnya terdapat pengurangan beban kerja atau menghilangkan kebutuhan intervensi manusia untuk memantau dan juga menghidupkan atau mematikan pompa secara manual, memungkinkan staf untuk fokus pada tugas lain. Boleh di next. Lalu untuk yang kedua, terdapat keandalan dan juga ketersediaan, di mana ketersediaan air kontinu, sistem menjamin bahwa air selalu dipertahankan di antara batas aman yaitu low dan high, dan juga memastikan pasokan air yang stabil dan tidak terputus. Lalu terdapat juga kontrol presisi, di mana penggunaan sensor level, terutama 3 sensor, dan logika PLC memastikan titik start dan juga stop yang sangat akurat dan juga konsisten, atau tidak bergantung pada perkiraan manusia. Lalu untuk manfaat yang ketiga yaitu perlindungan peralatan dan juga keamanan, di mana pencegahan kerusakan pompa atau dry run. Sensor level rendah mencegah pompa menyala saat tangki sumber kosong, jika sistem terintegrasi dengan sensor sumber, atau memastikan pompa tidak menyala saat tangki utama sudah terisi penuh atau mengurangi wear and tear. Lalu terdapat juga pencegah luapan atau overflow. Sensor level tinggi akan menjamin pompa segera dimatikan, melindungi infrastruktur, dan juga mencegah kerusakan properti akibat luapan air. Lalu di sini juga terdapat ladder diagram dari sistem pengisian tangki air otomatis, di mana untuk rung 0 sendiri berfungsi sebagai pengunci atau latch untuk mengaktifkan seluruh sistem kontrol. Ketika push button on ditekan, maka output indikator akan aktif dan mengunci dirinya sendiri melalui kontak self holding. Sistem akan mati hanya jika push button off ditekan, yang memutuskan aliran daya ke output 100.00. Semua operasi pompa selanjutnya hanya dapat terjadi jika indikator aktif. Lalu, rung 1 adalah logika untuk menghidupkan pompa, di mana pompa menyala akan aktif jika sistem dalam kondisi on. Kontak 100.00 indikator tertutup. Lalu, untuk sensor rendah atau S0 tidak mendeteksi air, maka kontak normally close dari SO tertutup, menandakan bahwa level di bawah sensor. Untuk output S3 100.04 yang berfungsi mematikan pompa dalam kondisi off. Kontak normally close dari S3 tertutup. Setelah aktif, pompa akan mengunci dirinya sendiri melalui kontak 100.02. Logika pemadaman pompa dengan penundaan pada rung 2, 3, dan 4 bertanggung jawab untuk mematikan pompa setelah level air mencapai batas atas dengan sedikit penundaan. Rung 2, ketika air mencapai sensor tinggi, S2, timer T00 akan diaktifkan selama 10 detik atau sebesar 100 heksadesimal. Lalu rung 3 setelah timer T00 selesai menghitung atau timer down, kontak T00 delay tertutup, akan mengaktifkan output S3. Lalu rung 4 adalah output yang hanya mengindikasikan bahwa proses pemadaman telah diaktifkan. Pompa mati yaitu dengan output 100.03. Interlock aktifnya S3 1.04 menyebabkan kontak normally close S3 pada rung 1 terbuka sehingga memutuskan aliran daya ke pompa menyala atau 100.02 dan pompa pun akan mati. Lalu di sini juga ada prinsip kerja dari sistem pengisian tangki air otomatis, di mana untuk prinsip kerjanya sendiri dimulai dengan mengaktifkan sistem secara keseluruhan melalui rangkaian start atau stop, yaitu dengan push button on atau dengan push button off, yang mengunci output indikator dengan alamat 100.00. Lalu untuk pompa dengan alamat 100.02 akan menyala ketika indikator aktif dan sensor rendah S0 dengan alamat 0.02 tidak mendeteksi air atau kontak NC tertutup, mempertahankan statusnya melalui self-holding pompa. Pompa akan terus mengisi hingga air mencapai sensor tinggi S2 dengan alamat 0.03 yang kemudian mengaktifkan timer T00 selama 10 detik. Setelah sampai dengan delay 1. Lalu di sini terdapat gambar dari simulasi pengisian tangki air otomatis, di mana untuk hasil A itu pompa air akan menyala ketika level air itu di bawah dari S1 atau sensor bawah. Lalu untuk hasil B yang kedua, pompa air akan mati jika level air mencapai S3 atau sensor atas. Dan untuk hasil C,
Jika air mencapai S2 atau sensor tengah, maka pompa akan tetap menyala hingga mencapai S3 atau sensor atas. Untuk kesimpulan dari sistem pengisian tangki air otomatis ini, dirancang untuk mencapai kontrol histeresis yang optimal menggunakan 3 sensor level diskrit yaitu S1, S2, dan juga S3, memastikan ketersediaan air yang stabil dan mencegah operasi pompa yang tidak perlu. Kontrol dilakukan oleh PLC berdasarkan skenario ini, pompa akan menyala hanya ketika level air turun di bawah sensor rendah atau S1 dan pompa akan mati hanya ketika level air mencapai sensor tinggi S3. Sensor menengah atau S2 berfungsi sebagai checkpoint atau indikator status di tengah-tengah siklus di mana pompa yang sudah menyala akan tetap menyala dan mengabaikan S2 sampai batas atas S3 tercapai. Dengan demikian, sistem ini menyediakan margin aman deadband antara kondisi start dan stop yang luas, melindungi pompa dari siklus hidup dan atau mati yang terlalu sering dan memastikan tangki terisi penuh setiap kali siklus diaktifkan. Akan saya kembalikan lagi ke Nur Aulia. Mungkin sekian penjelasan mengenai sistem pengisian pompa otomatis dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.